Jangan sampai kita salah langkah memahami batasan-batasan di dalam harga yang akhirnya muamalah kita itu menjadi muamalah yang tidak ada keberkahan di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Agung Nugroho Susanto. Pokok bahasan kita kali ini membahas tentang bagaimana syariat Islam mengatur di dalam harga. Jadi seperti kita ketahui bahwa Islam itu agama yang syamil dan kamil, yaitu yang meliputi segala sesuatu dan sempurna. Artinya Islam bukan hanya mengatur perkara akidah saja atau ibadah saja, akhlak ya, namun juga mengatur tentang bermuamalah atau berinteraksi antara satu orang dengan orang yang lain. Nah, dan muamalah yang paling sering terjadi adalah di dalam berdagang atau berbisnis atau bertransaksi. Nah, untuk itu Islam juga mengatur tentang bagaimana penetapan harga di dalam kita berbisnis. Jadi ada batasan-batasan yang harus kita pahami supaya kita jangan sampai melakukan suatu perbuatan dosa atau muamalah yang diharamkan. Yang pertama adalah larangan membuat dua harga dalam satu akad jual beli. Nah, maksudnya adalah ketika dia bertransaksi, memang harga deal yang terjadi adalah satu harga. Misalkan harganya 1 juta rupiah. Nah, namun karena pembelinya membeli dengan cara kredit, dia ingin mengangsur 100.000 satu bulan. Nah, di perjalanan waktu ternyata si pembeli tadi tidak mampu membayar ya, atau ketika dia mengangsur mencicil itu timbul gagal bayar. Dan akhirnya si penjual dia merubah harga, oke, kalau begitu cicilannya yang tadinya 100.000 per bulan saya rubah menjadi 150.000 per bulan. Nah, ini merupakan suatu muamalah yang dilarang ya, karena membuat dua harga dalam satu akad jual beli. Nah, jadi karena ketika melakukan perubahan harga, otomatis ada penambahan total harga barang tadi. Nah, dan itu termasuk ke dalam sebuah riba. Lalu yang berikutnya adalah larangan mematok harga. Islam telah melarang pematokan harga atau biasa disebut tas'ir yang dilakukan oleh penguasa dengan mematok harga minimum dan harga maksimum ya. Nah, jadi memang ini ada sebuah riwayat ya terjadi di zaman Rasulullah. Jadi ketika itu harga membumbung tinggi ya. Lalu para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, patoklah harga untuk kami." Langsung Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah lah yang maha menentukan harga, maha menggenggam, maha melapangkan, dan maha pemberi rezeki. Sementara aku sungguh ingin menjumpai Allah dalam keadaan tidak ada seorang pun dari kalian yang menuntut aku karena kezaliman dalam darah dan harta." Hadis riwayat At-Tirmizi. Nah, ini sebagai dalil bahwa penguasa saat itu Rasulullah sebagai pemimpin negara diminta untuk menetapkan harga supaya stabil ya. Nah, namun Rasul menolak itu. Nah, artinya begitu juga berlaku kepada perusahaan atau yang perusahaan tadi dia melakukan sebuah perserikatan atau asosiasi. Jadi seperti kita tahu banyak sekali asosiasi-asosiasi pengusaha ya yang sesuai dengan industrinya ya. Misalkan ada asosiasi tekstil misalkan. Dan ketika dia berasosiasi berserikat dan pedagang tadi menyepakati sebuah harga, patokan harga yang disepakati bersama untuk dalam rangka mengatur dan mengendalikan harga, ini tidak boleh ya, dilarang. Ya, jadi begitu juga membuat kesepakatan misalkan harga jual minimal. Nah, ini merupakan suatu keharaman dan perbuatan muamalah yang dilarang. Lalu yang ketiga adalah larangan melakukan al-ghaban faisi ya.
Ghamben itu adalah menjual sesuatu dengan harga yang lebih tinggi dari harga rata-rata, atau membeli dengan harga yang lebih rendah dari harga yang rata-rata. Nah, hanya ghamben yang dilarang itu ghamben yang faisi atau yang keji, ya, yang secara syar'i hukumnya adalah haram. Sebab telah ditetapkan berdasarkan hadis yang sahih dengan tuntutan yang tegas untuk ditinggalkan. Nah, artinya misalkan di suatu tempat gitu ya, ada seorang pembeli datang, lalu dia nggak tahu tuh harga pasaran barang tersebut. Ya, dia ingin membeli sebuah air botol mineral ya. Nah, harga rata-rata pasaran misalkan di tempat itu adalah 3.000 sampai 5.000 rupiah. Lalu si penjual tadi karena mengetahui bahwa si pembeli tadi tidak tahu harga ya, orang yang awam harga, lalu dia mengambil kesempatan ya dengan menjual seharga misalkan 50.000 rupiah kan gitu. Nah, karena si pembeli tadi tidak mengetahui harga pasaran. Nah, ini yang dinamakan ghamben faisi karena di sana mengandung unsur penipuan ya. Jadi unsur penipuannya karena tidak diketahui oleh si pembeli harga pasaran di sana. Nah, ini juga berlaku kepada benda-benda atau produk-produk lainnya. Lalu yang keempat adalah larangan model penjualan najasi ya, yaitu seseorang menawar suatu barang tanpa bermaksud untuk membelinya, tetapi dimaksudkan supaya para pembeli tertarik untuk ikut membeli dan menawar dengan harga yang lebih tinggi. Nah, ini baik bisa berupa persekongkolan oleh rekannya sendiri ataupun orang lain ataupun bukan dari persekongkolan. Nah, artinya adalah bisa jadi ini juga yang sering kadang terjadi ya di sosial media ya, kita supaya terlihat ramai terus pura-pura menawar di sana ya, pura-pura bertanya harga segala macam supaya menimbulkan ketertarikan bahwa terlihat oh transaksi atau jualan dagangannya laris kan begitu. Nah, ini dilarang oleh syariat Islam karena itu masuk dalam penjualan najasi ya. Penjualan yang menawar tapi tidak bermaksud untuk membelinya ya, hanya kepura-puraan ya, hanya berupa persekongkolan. Nah, lalu yang kelima adalah larangan melakukan ihtikar, yaitu melakukan penimbunan. Ihtikar itu penimbunan. Merupakan perbuatan orang yang menumpuk atau menimbun barang sehingga harga barang tersebut naik dan dia bisa menjualnya dengan harga yang tinggi yang mengakibatkan warga setempat sulit untuk membelinya. Nah, misalkan pas waktu pandemi kemarin ya, orang berjualan masker. Ada orang yang melakukan penimbunan, jadi dia sengaja menahan itu supaya harganya melonjak tinggi ya, membuat masyarakat sulit mencarinya, kemana-mana nggak ada, kosong-kosong ya. Akhirnya harga melonjak tinggi karena kan permintaannya banyak, sementara suplainya sedikit kan itu. Artinya harga menjadi melonjak tinggi. Nah, ketika itu baru dia menjual dengan harga yang sangat tinggi. Nah, ini yang dinamakan dengan ihtikar yang merupakan suatu pelanggaran di dalam kaidah bermuamalah. Ya, ini jadi harus diperhatikan kelima hal ini, apalagi Anda yang sebagai seorang pengusaha muslim harus memahami ya. Jangan sampai kita salah langkah memahami batasan-batasan di dalam harga yang akhirnya muamalah kita itu menjadi muamalah yang tidak ada keberkahan di sana ya. Sementara kita sebagai pengusaha muslim ingin bisnisnya berkah, berlimpah dan bisa sukses dunia dan akhirat. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Silakan subscribe dan like channel YouTube saya dan bagikan jika dirasa itu bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.